Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima makarima akhlaq. Au kama qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para ustadz, guru-guru kami tercinta, terkhusus pada seluruh jamaah yang hadir malam hari ini untuk bertolabul ilmi kang kawula hormati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang utami, yang pertama-tama senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala menika atas limpahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita, atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan yakni dengan sangat baik. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Yang mana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini Allah menantang manusia untuk menghitung dan manusia ini tidak akan mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan hitunglah nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW pun mengajarkan bagaimana ketika baginda Rasulullah SAW ini menjadi hamba yang bersyukur. Beliau SAW ini pernah yakni melaksanakan sholat malam sampai beliau ini tidak tidur, sampai beliau ini kakinya menjadi bengkak-bengkak. Kalau bahasa Jawanya nggih abuh-abuh. Ini karena melaksanakan sholat malam. Sampai istri beliau yakni Aisyah radhiyallahu anha yakni bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak-bengkak, sampai engkau lupa untuk tidur? Bukankah engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau akan menjadi pemimpin di surga, bahwa dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa engkau masih bersusah-susah, berpayah-payah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" In bahasa Jawane mungkin ya wong wis penak-penak diampuni dosane, dijamin mlebu surga kok iji abot-abot ibadah ngantek sikile abuh-abuh. Nggih ibarate wong legan golek omongan. Wong penak-penak wis dijamin tapi masih beribadah dengan sebegitu hebatnya sampai kakinya ini bengkak-bengkak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ini menjawab kepada istrinya, "Wahai istriku, wahai Humairah." Panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, khususnya Aisyah, yakni Humairah. Ini juga bisa dicontoh sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil orang lain atau khususnya memanggil keluarga atau istrinya ini dengan sebutan yang baik. Humairah ini artinya
pipi yang kemerah-merahan bagaikan buah apel yang dibelah dua. Ini bisa membuat renyuh hati wanita, khususipun bapak-bapak. Ketika nanti pulang diprakteknya, misal istrinya nyambut, wah Pak Ne wis mantuk Pak Ne, sudah istriku yang pipinya kemerah-merahan kados buah apel sing dibagi dua. Kula nggih nate Bapak praktekke jenenge nggih tesih nem. Nganten tesih nem kaya wong jang-jangan nika. Dadose kula nate program pelajar niku ten Tawangmangu FKRM sak Dukuh niku sehari semalam. Pas mantuk niku jenenge cah nem kan biasanya yen kaya wong jang-jangan tapi kan pun halal ampun nikah. Niku kan ibaratnya tai ayam rasa coklat. Jadi mboten isin ngoten niku, romantisan ngoten niku. Dunia milik kita sendiri, liyane ngontrak kabeh. Nah niku kula mantuk niku nggih rekake niru-niru Nabi Muhammad ngoten. Kula mantuk niku menjelang maghrib kados iki. Ten kumutan nganter anak-anak riyen terus mantuk. Istri kula ten dalem jam gangsal. Niku kula sanjang wis mulai ta Mas. Dah pulang ta Mas. Istri kula ngagem bahasa Indonesia. Terus kula nggih sanjang. Ya istriku yang cantik jelita bagaikan bidadari turun dari surga. Dan niku mboten ngandel Bapak. Kula niku dalu biasane niku kula desain ten ngarep komputer niku biasane barisak yen bar pengajian niku desain. Niku biasane lek bandio niku nggih dugi. Niku ninteng ting mbok ngantek mangkoke pecah sing ninteng. Niku garwa kula mboten nate nawani napa kersa mie ayam Mas. Mboten nate. Tapi mergo sorene kula sanjang ngoten. Niku langsung pas kula desain niku tiba-tiba didamelke teh. Terus bar niku lek bandio ninteng alan nembe alan ten nggih niku ting ming nembe krungu. Padahal biasanya ten ngarep omah sing ninteng ada ting. Tinggal satu ngoten niku biasane. Mboten ditumbaske. Tapi mergo kalimat-kalimat yang baik seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, maka terus ditawani kula. Napa kersa mie ayam Mas? Niku dadose niki saged dipraktekke Bapak Ibu. Kalih garwane niku kalih semua orang mboten ning garwane kalih semua orang niku berkalimat yang baik, bertutur kata yang baik. Ampun kok garwane cendik lemu diceluke tonggo. Lho kopi blok. Bar niku terus garwane nggih jawab. Dadek monekke bojone tomblok wong kaya togok ngono. Dadose kalimat yang baik ini akan memunculkan suasana yang baik juga. Maka ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menjawab kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku beribadah malam hari sampai kakiku bengkak-bengkak. Padahal aku telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini karena aku ingin dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai abdan syakuro, yakni hamba yang senantiasa bersyukur. Dadose kula menawi niru baginda Rasulullah SAW harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat dan dengan perbuatan. Senantiasa bertutur kata yang baik, berprasangka yang baik kepada Allah, dan dengan perbuatan, yakni dengan cara kita melakukan amal-amal ibadah, dengan cara kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah mahdoh dan ibadah-ibadah yang berbau kemanusiaan. Ini adalah cara bersyukur yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana atas risau beliau, fikir beliau, kita bisa menikmati agama yang mulia sampai saat ini. Ketika umat manusia ini dahulu jahiliyah, maka dengan datangnya Nabi Muhammad ini kehidupan manusia menjadi tentram.
kehidupan manusia menjadi teratur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas hakikat dari ilmu pengetahuan, hakikat dari ilmu yang diturunkan Allah ke dunia ini, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama itu sendiri. Maka bagaimana kemarin telah kita sampaikan, orang-orang Barat, orang Perancis ini mengagumi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Barat ini berkata, jika material yang diperlukan ini sedikit dan proses yang dilakukan ini sederhana, tetapi menghasilkan hasil akhir yang luar biasa, maka tidak ada manusia yang lebih cerdas dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu pengetahuan yang ada hari ini sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama itu sendiri. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya di luar ilmu agama ini hanyalah kesenian, yakni seni kehidupan. Seni kita berpikir matematika, seni kita berpikir ilmu pengetahuan alam, seni kita dalam berbahasa. Maka ilmu ini ya hanya ilmu, yakni agama ini, yang menyelamatkan diri kita di dunia sampai nanti di kehidupan di akhirat. Kemudian kalau ibu gadah buku Bapak Ibu, setiap hari kalau betok, misalkan Solo, napatan Kuningan, mesti kalau betok buku. Judulnya buku itu 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dan itu ditulis oleh naminipun kesupen loh. Itu tiang Nasrani Bapak Ibu, tiang non Muslim. Tetapi penulis ini meletakkan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama, yakni tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad junjungan kita yang mulia ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling berpengaruh di seantero dunia. Maka misal kita berbicara orang-orang Barat, kadoan mas, penulis tidak mau gitu yang Barat, kemudian yang Perancis gitu yang ada. Maka kita akan berbicara bagaimana pentingnya ilmu agama ini menurut orang yang kita kenal atau pernah kita lihat atau pernah kita rasakan kepemimpinannya, yakni beliau presiden kita yang ketiga. Sinten Bapak Ibu presiden ketiga Bapak Ibu? Pak Habibie. Pak Habibie niku pinter napa pinter Bapak Ibu? Pinter. Soalnya napa sing paling ketok niku saged ndamel pesawat terbang, saged ndamel montor mabur. Yang mriki mendamel lento iso padha kabeh diarani pinter. Wah, yo kae kalau gawe lento pinter men iso padha kabeh. Tapi ini beliau Bapak Habibie ini membuat pesawat terbang. Ini pinternya turah-turah. Dalam buku itu dituliskan IQ-nya Pak Habibie ini lebih dari 200. Ini saking pinternya. Beliau Bapak Habibie ini saking pinternya mendapat beasiswa sekolah ke Jerman Bapak Ibu. Sekolah ke Jerman karena saking pinternya. Kemudian beliau di sana satu kelas dengan satu orang yang setiap tahun, setiap semester ini ranking 1 terus. Namanya ini Robert, ini orang Yahudi. Kisah ini mungkin belum tertuang di buku-buku, tapi saya dapatkan ketika taklim dengan Ustadz Joko, guru Nipon Nasirawan, guru Nipon Nasirfan. Mereka dosen dan UGM. Mereka menyampaikan bahwasannya Pak Habibie ini ketika di Jerman ini memiliki teman namanya Robert, agamanya Yahudi, setiap semester itu mendapatkan ranking 1 terus. Pak Habibie ini selalu ranking 2 dan ketika Arab nyalip temannya tadi tidak bisa. Makanya karena teman sak kelas ditanyelet. Robert, kowe iso ranking 1 terus to, Bet? Terus kemudian teman ini tadi menjawab, wahai Habibie, bukankah engkau seorang muslim? Ya benar, saya muslim, saya dari Indonesia. Kemudian, lalu kenapa kamu tidak tahu rahasia ini? Rahasia apa Robert? Kemudian, rahasia untuk mencerdaskan otak. Kemudian Robert
memberikan rahasia itu kepada Pak Habibie, yakni bahwasanya aku Robert tadi setiap malam jam 2 ini bangun, tidak wudu, tidak apa-apa, paling cuma raup tok. Kemudian aku membaca kitabmu, yakni kitab Al-Quran, sampai nanti menjelang subuh dan aku tidak tidur lagi. Dan itu yang mencerdaskan otak manusia. Ini pendapat dari orang Yahudi ini tadi sama dengan pendapat yakni sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ini pernah berkata kepada para sahabat lainnya 3 hal yang dapat mencerdaskan otak. Yang pertama adalah bersiwak, menika gosok gigi. Kemudian yang kedua yakni berpuasa, dan yang ketiga yakni membaca Al-Quran. Kemudian orang Yahudi tadi berkata kepada Pak Habibie, kalau kamu mempraktekkan itu, khususnya kamu sebagai muslim, kamu memiliki aturan-aturan untuk membaca Al-Quran, bagaimana bangun malam, mengambil wudhu, sholat, kemudian membaca Al-Quran, maka ini pasti otak ini akan cerdas. Kemudian Pak Habibie itu mempraktekkan untuk membaca Al-Quran setiap malam. Kemudian semester yang akan datang, si Robert ini menjadi ranking 2 dan Pak Habibie ini menjadi ranking 1. Itu karena berkat apa? Berkat bacaan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah ilmu agama, bukan ilmu yang diajarkan di sekolah seperti matematika. Pinter matematika itu mesti tak gaya gampang. Pinter iki mesti gampang, pinter iki mesti gampang. Tetapi orang yang paling cerdas di Indonesia sudah membuktikan bahwasanya ilmu agama, ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini akan membantu melancarkan proses kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Habibie ini kemudian menjelang tua. Kita sudah tahu bahwasanya beliau telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Maka di akhir hidupnya ini seorang wartawan datang, Bapak Ibu. Datang dan bertanya, wahai Pak Habibie, sesungguhnya kami para wartawan yang masih muda ini meminta nasihat kepada jenengan sebagai sesepuh kami, berikan nasihatmu. Kemudian dinasihati, sesungguhnya ini perkataan Pak Habibie, sesungguhnya penyesalan yang terbesar yang aku rasakan, yakni aku tidak belajar agama dengan sungguh-sungguh. Padahal yang menemani diriku, yang menemani aku ketika tua ini tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama yang diajarkan oleh guru ngajiku ketika kecil. Panjenengan bayangke Bapak Ibu, wong wis pinter kaya ngono, gawe pesawat, dadi presiden, pintere turah-turah, kemudian belajar ke Jerman. Tetapi beliau menyesal, beliau merasakan penyesalan karena tidak belajar agama dengan lebih sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan ketika kelolaan panjenengan ini sampun sepuh, menjelang tua, menjelang ajal ini yang menemani tidak lain dan tidak bukan yakni ilmu agama itu sendiri. Maka sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu, lalu bagaimana kita belajar ilmu agama yang diturunkan kepada Nabi SAW? Mulai dari mana kita belajar? Mulai dari mana kita mempelajari ilmu agama, yang mana ilmu ini adalah sumber dari segala ilmu lainnya, sumber dari segala kesenian lainnya. Maka dalam hal ini Imam Malik rahimahullah ketika beliau masih kecil, ketika ibunya mengantarkan kepada gurunya, ini ibunya ini berkata kepada Imam Malik, wahai anakku, pelajarilah adab darinya, yakni dari Rasulullah SAW dan dari gurumu sebelum engkau mempelajari ilmunya. Jadi sebelum mempelajari ilmu dari Nabi SAW, ibunda dari Imam Malik ini, yang mana ini dipegang oleh Imam Malik, yakni kita disuruh untuk belajar adab dan akhlak terlebih dahulu.
Maka dalam riwayat lain Imam Abu Hanifah berkata al-adab qabla ilmu, yakni adab dan akhlak ini harus ada sebelum ilmu itu ada. Maka Dr. Fakhruddin Faiz, yakni Dr. UIN Universitas Islam Yogyakarta, ini berkata kenapa adab itu harus ada sebelum ilmu. Maka diartikan dengan mudah, yakni adab itu adalah wadah dan ilmu itu adalah isinya. Ketika wadah ini memiliki kotoran atau bekas racun atau bekas kotoran unta, nah kemudian ini diisi susu, maka susu itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Tetapi ketika susu ini diletakkan pada wadah yang bersih, susu ini diletakkan pada wadah yang tidak ternodai apapun, bahkan tidak terisi bekas racun walaupun hanya sedikit, maka susu itu akan bermanfaat dan bisa diminum oleh seseorang. Begitu pula ilmu. Ketika ilmu itu hadir, datang, masuk kepada seseorang yang belum mempelajari adab, belum mempelajari akhlak, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia, akan muspro. Nah, kita bisa melihat bagaimana petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita, mereka semua itu orang-orang cerdas, Bapak Ibu. Yang buatan cerdas itu buatan tekan mereka. Tetapi karena ilmu akhlak, ilmu ini tidak dibarengi akhlak dan adab, maka ketika mereka korupsi, ketika mereka mengambil hak bukan miliknya, ini tidak memikirkan rakyat dan tidak beradab kepada rakyat. Maka dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang benar-benar memiliki pribadi yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seseorang yang memiliki kepribadian yang agung. Jadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan agama, menyampaikan ilmu-ilmu agama, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Jazirah Arab, di suku Quraisy ini sudah mendapatkan gelar yang baik, yakni Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ketika berdagang ini Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, adabnya yang baik, akhlaknya yang baik. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yakni innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar akhlak, belajar adab ini tidak hanya untuk anak kecil, tidak hanya untuk orang dewasa, tidak hanya untuk orang tua, yakni belajar adab ini seumur hidup. Khususnya ketika kita adab sebagai orang penuntut ilmu, orang yang berilmu, maka Imam Asy-Syafi'i ini berkata kepada para muridnya, kalimatnya seperti ini: berilah nasihat kepada manusia ketika ia sendiri, jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah keramaian manusia itu termasuk melecehkan dan mempermalukan saudara kalian. Jadi ketika kita sudah berilmu, maka ketika kita menyampaikan pun kita juga memiliki adab. Bagaimana ketika kita menegur saudara kita menegur anak-anak kita, menegur tetangga kita, ini jangan sampai menyakiti. Maka menurut beliau Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, yakni ketika menasihati ini hanya 4 mata, yakni 2 mata yang menasihati dan 2 mata yang dinasihati. Ketika dibutuhkan seseorang yang lain, maka ini hanya seseorang yang dekat dengan dia. Misal kita menasihati anak kecil, maka yang kita datangkan ini orang tuanya, bukan orang lain yang tidak memiliki urusan tentang hal itu. Atau misal tidak bisa mendatangkan orang tuanya, kita sendirikan, tidak di depan teman-temannya, disendirikan, kemudian dinasihati baik-baik.
kemudian diberikan masukan-masukan, diberikan nasihat-nasihat yang baik supaya hati ini tidak merasa dilecehkan, tidak merasa dipermalukan di depan orang banyak. Itu adalah nasihat Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, bahwasanya belajar ilmu, belajar adab khususnya ini seumur hidup Bapak Ibu. Setiap hari kita harus belajar, setiap hari kita harus memperbaiki adab kita, akhlak kita, khususnya dalam hal menuntut ilmu pengetahuan. Jangan sampai ketika kita memiliki ilmu, ketika kita memiliki kemuliaan, tetapi ilmu itu tidak tersampaikan dengan baik, malah yang timbul adalah kebencian. Misal kula nasihati sinten, kemudian karena nasihatnya ini dengan proses yang tidak baik, maka orang tersebut malah memusuhi saya. Nah, ini tidak ada kebermanfaatan ilmu di dalam tersebut karena dengan adab dan akhlak yang kurang baik. Maka ini saya menasihati diri saya sendiri karena yang paling dekat ini telinga saya sendiri, supaya saya memperbaiki adab saya, akhlak saya, dan apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, kesalahan, bisa diluruskan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datangnya dari kebodohan saya sendiri, mohon diikhlaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.